Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Halo Diners, gak kerasa bulan ini kita udah masuk ke bulan kedua di tahun 2023. Nah, bulan Februari itu kan identik banget nih sama Valentine, sama kasih sayang. Jadi hari ini kita kedatangan dua orang yang kayaknya relationship goals banget nih. Boleh dong dikenalin? Dari siapa? Kamu. Oke. Halo Liners, nama saya Margareta. Kesibukannya apa nih kesibukannya? Kesibukannya sekarang mah ibu rumah tangga, ngurusin anak saya 1. Sekarang umurnya 4 tahun. Udah sih itu aja. Oke, sekarang nih yang di sebelahnya. Hi all day diners, nama saya Leo. Sekarang saya bekerja sebagai dokter dan pengusaha. Lagi belajar sama jadi suami dan bapak. Waduh. Oke, Diners, dilihat dari perkenalannya kayaknya ini memang bener ya. Kita nggak salah ngundang tamu. Ini relationship goals banget nih. Kan udah nikah nih, udah berapa lama kalau boleh tahu nikahnya? Sama kayak sebelumnya kan pacaran, udah berapa lama tuh? Oh, dihitung sama sebelumnya juga? Ya, misalnya pacaran 5 tahun, udah nikah 5 tahun gitu gimana? Pacarannya dari 2011. Nikahnya 2017, berarti pacarannya 6 tahun ya. 2017, sekarang berarti udah 5 tahun 5 tahun nikahnya. pernikahannya. Oh, berarti udah 11 tahun bersama ya? Ya, tapi kenal dari 2008. Oh, kenalnya dari mana nih, Bu, kalau boleh tahu? Kita seangkatan. Oh. Sekolah bareng waktu di kuliah. Nah, kan ini udah pacaran tadi 6 tahun ya kalau 6 tahun, udah gitu udah 11 tahun bersama, termasuk dengan pernikahan. Ada dong pengalaman-pengalaman. Aku sebenarnya bulan ini All Day Diners lebih mau highlight tentang love language. Nah, udah 11 tahun bersama dari Koleo sama Ci Eta ya. Ada nggak? Kalau boleh tahu Ci Eta love language-nya apa? Koleo love language-nya apa? Kalau aku love language-nya physical touch sama quality time. Physical touch, quality time. Kalau Koleo sama? Kalau saya beda. Kalau laki-laki itu kebanyakan pengen dilayanin sama kata-kata pujian. Oh, menarik. Karena laki-laki kan pride-nya lebih gede. Iya. Menarik ya. Jadi sama-sama yang lebih tinggi love language-nya nggak ada yang beda dua-duanya. Beda. Nah, kalau beda gini nih, menurut Koleo sama Ceta, tahu sama satu sama lain love language itu penting nggak sih? Penting banget ya menurut kita mah. Soalnya kalau salah sasaran tuh orangnya nggak kerasa gitu dicintain. Maksudnya kitanya ngerasa kita tuh udah berbuat banyak loh buat kamu. Misalnya saya udah berbuat banyak buat kamu, tapi dianya nggak kerasa karena itu bukan love language dia gitu. Pertama-tama pacaran sih banyak masalahnya dari situ. Contoh, kalau gua kan misalnya, ya kalau gua nemenin dia, ya yang penting ada di sebelah dia. Terus guanya sibuk main game atau ngapain. Nah, tapi bagi dia tuh itu nggak berarti gitu. Jadi bagi dia tuh kayak, kok nggak ada quality time-nya, kamu masih sibuk sendiri. Itu mana-mananya bukan bareng-bareng. Tapi kamu sendiri, saya sendiri, satu tempat tapi nggak bareng gitu. Nah, kalau gua kan pengennya dilayanin sama kata-kata pujian. Jadi kadang-kadang kalau muji-muji dia sebenarnya nggak butuh itu. Yang dia butuh tuh ditemenin atau misalnya dipeluk, disayang kayak gitu. Oh gitu. Berarti kan awal-awal ada berantemnya. Terus gimana nih tahu kalau misalnya kayaknya ada yang mungkin perlu diobrolin nih. Kayaknya love language kita beda. Akhirnya salah sasaran itu kan tadi kayak gitu. Nah, akhirnya tahu Koleo love language-nya ini nih, Ceta love language-nya ini, kayaknya gue harus kayak gini tuh gimana? Itu rada terakhir ya sebenarnya ya. Tapi ya gara-gara itu kan, gara-gara nonton bareng gitu, terus gue main game sendiri, dia nonton, gue kayak nggak ikutan nonton benar-benar fokus. Nah di situ dia mulai ngomel kan, ya, kamu tuh kok kayak gitu sih, gitu. Kamu tuh nggak nemenin aku. Terus kayak, lah ini kan kita lagi barengan, aku lagi nemenin kamu, cuman aku lagi main game sama teman-teman aku gitu misalnya. Terus dia akhirnya ngomong, aku nggak suka gitu, aku tuh pengennya gini. Nah akhirnya baru kita belajar, oh ternyata
ini loh preference-nya dia, oh ini preference saya gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya dia merasa disayang dan saya juga mendapatkan apa yang saya mau gitu misalnya. Gitu. Berarti sebenarnya mulai jadi percecokan dalam tanda petik juga yang nggak selalu negatif ya, justru makin jadi kenal satu sama lain ya. Oh iya, jelas. Yang penting komunikasinya harus jalan sih, jangan cekcok terus diem, terus ya udah aja nanti lewat gitu. Yang penting harus komunikasiin gitu. Nah, LDDers ini harus di-highlight nih, komunikasi itu penting. Jadi walaupun ada percecokan tapi sama-sama diem malah makin jauh ya. Betul. Nah, love language-nya kan beda nih dari Koleo sama Cieta. Terus akhirnya menyesuaikannya gimana nih supaya selain diobrolin gitu ya, apakah jadi berubah? Gue jadi harus ngelayanin atau sering muji Koleo nih, atau misalnya dari Koleo, gue nggak boleh main game nih kalau pas lagi ketemu. Kayak gimana tuh menyesuaiinnya? Ya iya sih, jadinya ya maksudnya ya nggak harus selalu begitu. Cuman kalau ada kesempatannya buat kasih tunjuk si love language-nya itu, buat kita kasih tunjuk, kayak misalnya dia minta sesuatu nih, misalnya minta ambilin minum misalnya, padahal mungkin dia sebenarnya bisa sendiri, cuman ini dia lagi ini kesempatan saya buat nunjukin kasih sayang saya, ya udah diambilin gitu. Kalau enggak misalnya aku minta misalnya temenin nonton inilah gitu, oh ya udah, maksudnya dia mungkin lagi males, tapi ya udah mungkin dia ya ini sadar ini waktunya nih buat kasih love language, kasih lujuk kasih sayangnya gitu. Jadi ya dia temenin gitu. Harus ada effortnya sih emang, karena kan love language kita berbeda. Jadi udah pasti kita berdua juga ngeluarin effort gitu, usaha. Iya betul. Soalnya kan nggak gampang ya. Kayak kebanyakan dari kita tuh mikir apa yang, karena banyak dulu orang dulu sama sekarang kan bilangnya gini, kalau kamu nggak mau digituin ya kamu jangan gituin orang, kalau kamu mau digituin ya kamu gituin orang. Nah sebenarnya dalam love language ini nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu kita justru nggak akan dapet nih sebenarnya. Dia nggak akan merasa dicintai, saya juga nggak akan merasa dicintai, karena yang saya pengen dilayani, saya melayani dia percuma gitu. Jadi kalau dalam love language itu namanya juga love language kan, bahasa kasih. Jadi kita harus lihat demi dia kita harus melakukan apa. Gitu. Jadi berbahasa kasih untuk dia, bukan untuk kita gitu. Nah itu yang pertama bikin kita sadar bahwa love language itu penting kan. Gitu. Jadi kayak contoh, misal saya lagi main basket, terus lagi tanding kan. Selesai tanding tuh kayak nanya misalnya, jago nggak tadi aku? Terus dia bilang kayak biasa aja. Nah itu tuh kayak langsung males gitu nggak sih, kayaknya kan mainnya dipuji gitu, walaupun sebenarnya biasa aja gitu. Tapi kalau dipuji tuh kayak wah happy banget. Nah itu tuh dia juga gitu kan, kayak misalnya nonton, kalau gue di sebelahnya dia tapi main game, gue ngerasanya udah effort, kayak gue udah di sebelah lu loh gitu, gue udah temenin lu, tapi dianya kayak biasa aja gitu. Jadi ya harus bener-bener fokus lah gitu. Jadi kayak jangan setengah-setengah effortnya, karena kalau setengah-setengah tetap nggak nyampe. Iya. Gitu. Berarti effort juga bukan karena dalam tanda petik pengorbanan dalam arti negatif ya, tapi justru karena kita sayang sama orang itu, kita mau do something supaya orang itu merasa dikasihi gitu ya. Betul. Nah, dari Koleo sama Cieta sendiri nih, kan bukan sehari mungkin dia menyesuaikan dengan love language yang berbeda ini. Nggak sehari. Itu kan lama. Bertahun-tahun ya malah. Bertahun-tahun lumayan. Tapi setelah masuk pernikahan nih, apakah ada anak juga? Itu kan beda lagi. Love language-nya nih service, tapi ini kan ada anak juga, ada apa? Itu kan pasti beda tuh, kayak gimana tuh? Ya itu itu another level memang kalau itu, terutama dianya yang harus nyesuaiin banget, karena artinya benar-benar all in, waktunya benar-benar habis buat anak. Jadi ya dianya juga kayak harus toleransi gitu ya, mungkin ya ngomongnya. Dia harus toleransi karena ini udah punya anak, istri saya kewalahan ngurusin anak. Justru mungkin dia harus berkorban lagi, bantuin, atau misalnya aku lagi nyusuin, dia harus pokoknya gimana lah caranya dia bisa bantu gitu.
ya kalau aku punya anak mungkin lebih banyak berkorban sih dia sih ya. Love language-nya bener-bener. Enggak juga sih. Kalau di aku di gua ngerasa dia juga sangat berkorban. Maksudnya kan quality time kan. Quality time tuh sangat susah loh kalau udah punya anak. Iya. Maksudnya kayak sering kali misalnya udah janjian nonton nih. Terus ketiduran. Kitanya salah satu ketiduran, dia kayak nggak akan bangunin. Jadi dia juga lost, quality time-nya sangat lost sih. Ya kan, quality time tuh, terutama quality time. Terus kalau lagi peluk-pelukan tuh, ada anak tuh, ya kan? Cemburuan banget. Jelas nih, jelas sama siapa nih? Kayak sama dua-duanya, tapi lebih sama mama sih. Kalau mamanya dipeluk, dia langsung di antara kita, dia meluk mamanya kayak gitu. Jadi kayak physical touch-nya juga pasti terkorbankan. Quality time udah pastilah gitu kalau ada anak. Kalau sebenarnya service tuh nggak, kata-kata pujian tuh sebenarnya yang penting dia bisa tahu timingnya buat muji gua sih happy aja. Acts of service-nya aja sih yang terkorbankan juga. Iya. Karena harus terbagi anak juga kan perlu diurusin lebih. Iya. Fokus Lebih perlu kan karena kita pikir dia lebih kecil, maksudnya orang kita udah gede lebih bisa berkorban lah. Iya, lebih bisa mengerti lah. Apalagi kan dari pacaran sama nikah kan pasti beda ya. Beda banget. Sekarang nikah ketemu 24 jam sehari ya. Udah enggak sih? Udah enggak, sekarang mah jadi makin sibuk. Tapi kita tuh kan tadinya berteman, bersahabat. Bukan, jadi gua sama dia tuh bukan dari awal tujuannya buat pacaran. Oh, jadi udah sebelumnya malah sahabatan. Nah, itu tuh beda. Kalau sahabatan tuh kita nggak mikirin love language ya, karena kita nggak saling nuntut. Nah, pacaran beda, kita ada tuntutan. Tapi yang pacaran kan yang di waktu yang di spend itu kan ada batasnya ya. Kita udah kembali ke kamar masing-masing, tempat tinggal masing-masing, ya udah gitu. Selesai. Jadi kayak act of service-nya tuh kayak oh ya udah, tanggung jawab saya selesai gitu. Nah, begitu nikah tuh another level lagi karena 24 jam. Dia udah tiduran pun gua nih bisa kayak ambilin ini dong kayak gitu. Terus dia tuh masih jadi dia kayak udah tiduran, aduh kenapa nggak ngomong dari tadi. Tapi dia mikir mungkin lagi pengen dilayani, jadi dia turun ke bawah buat ngambilin minum lah atau apalah gitu, atau anduk lah gitu, kayak lagi mandi kayak ambilin anduk dong, kayak kok ngambil sendiri gitu. Kan itu kalau pacaran kan nggak dapet. Iya. Pacaran kan cuman segitu, nikah lagi. Nah pas punya anak another level juga. Tapi in a way aku ngelihat kamu jagain Josa gitu-gitu, itu tuh act of service juga buat aku. Karena di situ aku tuh kayak bisa santai gitu ya. Udahlah pokoknya mamanya aja yang pusing. Ya thank you gitu, maksudnya kayak udah capek kayak gitu loh. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya setiap relasi dari pacaran, nikah, bahkan nanti punya anak. Betul. Kalau misalnya anaknya nggak cuma satu jadi makin kebagi lagi. Betul. Itu sebenarnya punya tantangan ya, challenge masing-masing. Tapi yang penting kalau misalnya ada komunikasi, ada pengertian, dan kayak yang Ceta bilang tadi toleransi gitu ya. Sebenarnya itu semuanya bisa dihadapi, bukan berarti yang berbeda banget gitu ya. Iya. Benar. Ya, kayak kita, maksudnya gini, makanya kita tuh nggak percaya ada orang yang bilang, kita beda banget nih sama pasangan kita. Kita mah nggak akan ketemu lah gitu. Itu nggak ada sih sebenarnya. Kita tuh beda banget loh. Sebeda itu. Bahkan dari sifat, kebersihan, ketelitian itu sebeda itu kita. Beda banget. Kebersihan oke lah, masih standar lah, maksudnya. Ini cara menata kali. Iya. Ya, berkerapihan. Nah, bersih sih kita bersih lah, mandi, wangi ya, nggak bau. Bukan yang jadi nggak mandi seminggu ya. Kalau itu nggak bisa. Kerapihan. Jadi kayak misalnya buka lemari itu, kalau gua tuh buka lemari ambil baju mau di mana aja gua tarik aja gitu. Dan dia yang kebagian tanah longsor. Jadi buka, bersihin gini. Oke. Nah, All The Diners jadi dari kayak yang kalau bilang tadi ya, sebenarnya kalau perbedaan tapi bisa dikomunikasikan dan juga ada toleransi, itu sebenarnya bukan sesuatu yang kayak kayaknya kita jadi nggak bisa bareng deh, tapi justru ada effort karena kita sayang sama orang itu, kita mau do something buat orang yang kita sayang itu. Nah, exactly. Jadi ada chance buat kita menyatakan love language kita. Nah, itu dia. Walaupun love language-nya beda antara Koleo sama Ceta, tapi justru
bahkan bisa menikah dengan happy, jadi model lah buat kita. Jadi aduh, relationship goals banget nih. Semoga ya. Ini kan masih muda, sumber jagung. Baru 5 tahun. Sumber jagung. Nah, Holiday Diners, dari perbedaan itu kita juga akan cari tahu lagi. Bukan cari tahu ya, mungkin kita akan belajar lagi nih dari Koleo sama Cieta, sampai akhirnya dari pacaran yang katanya love language-nya beda, ada mungkin percecokan, tapi memutuskan untuk menikah, kayaknya dia deh yang bakal jadi menemani hidup gue sampai maut memisahkan. Nah, untuk episode itu kita nggak akan bicarain hari ini, tapi kita akan ngobrolin di minggu depan. Jadi All Day Diners, stay tune terus di All Day Dining Podcast minggu depan. Bye All Day Diners, share food, share goodness. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.